Halo guys, balik lagi sama gue Raka di sini di channel 21 Creative Media, channel yang ngebahas teknologi secara kreatif. So, kali ini tepatnya pada Februari 2021 ini bisa kita lihat sendiri ya, kalau harga dari komponen-komponen PC itu lagi pada naik-naiknya. Jadi kalau kita lihat mundur ke belakang di video-video rakit PC kita yang harganya 7 juta maupun yang 12 juta dan lain-lain itu, sekarang harganya bisa jadi jauh lebih tinggi ya. So, jadi yang gue lihat di pasar sekarang ini, komponen yang memiliki kenaikan harga yang paling signifikan itu adalah VGA atau graphic card. Nah, jadi oleh karena itu di video kali ini kita akan merakit PC tanpa menggunakan VGA atau graphic card. Kok bisa ya? Ya bisa, karena di video kali ini kita akan merakit sebuah PC dengan menggunakan prosesor AMD Ryzen seri G. Yang dimana prosesor AMD Ryzen seri G itu memiliki graphic processing unit yang tertanam pada prosesornya itu sendiri, yang bisa kita sebut sebagai VGA onboard, VGA IGP alias Integrated Graphic Processor. Nah, jadi kalau gitu langsung aja yuk kita lihat komponen-komponen apa aja yang akan kita gunakan pada rakitan PC kita kali ini. Jadi untuk komponen yang pertama yang udah gue bilangin di awal tadi, kalau kita sekarang akan menggunakan prosesor AMD Ryzen seri G, yaitu tepatnya adalah AMD Ryzen 5 3400G yang prosesor ini udah memiliki 4 buah core dan juga 8 thread dengan kecepatan yang bisa mencapai 4,2 GHz. Dan di dalam prosesor ini udah tertanam sebuah GPU alias Graphic Processing Unit yang gue bilangin di awal tadi, yaitu AMD Radeon Vega 11 yang performanya akan kita cobain nanti. Dan gue lihat di pasar sekarang ini kalau untuk prosesor AMD Ryzen 5 3400G ini nggak memiliki kenaikan harga yang signifikan ya. Sekarang harganya berada di angka 2.400.000, sama seperti harga pada awal dia rilis. Jadi waktu awal rilis dia ini harganya 2.400.000, kemudian beberapa bulan itu turun menjadi 2.200.000 dan sekitarnya. Terus sekarang balik lagi menjadi 2.400.000 karena ya kalian tahu sendiri ya, komponen-komponen sekarang harganya mulai naik. Kemudian karena di sini kita menggunakan prosesor AMD Ryzen, jadi untuk motherboardnya kita harus menggunakan motherboard yang memiliki soket AM4 untuk AMD Ryzen. Jadi di sini kita akan menggunakan motherboard yang bisa dibilang motherboard paling murah yang mendukung prosesor AMD Ryzen. Dan ini adalah motherboard dari ASRock A320M HDV. Sebuah motherboard yang cukup basic ya, memiliki soket AM4, chipsetnya cuma AMD A320, slot RAM-nya cuma 2 yang karena bisa dibilang ini merupakan motherboard AMD Ryzen yang paling murah. Yang di sini dia membantu untuk menghemat budget pada build kita kali ini. Gimana enggak? Harganya ini cuma sekitar 745 ribuan aja. Dan gue lihat-lihat harga dari motherboard ini nggak terpengaruh dengan kenaikan harga komponen-komponen PC lainnya. Jadi dari dulu harganya tetap aja di angka 750 ribuan. Kemudian lanjut untuk ke komponen selanjutnya, yaitu di sini adalah pemilihan memori. Jadi untuk memori yang gue gunakan di rakitan PC kali ini adalah memori dari Clef Bolt X DDR4 2x8 GB dual channel dengan kecepatannya itu di angka 3200 MHz. Dan kenapa di sini gue menggunakan memori dengan kapasitas 16 GB ya? Karena menurut gue kalau cuma 8 GB di tahun 2021 itu kayaknya sangat ngepas untuk Windows 10 dan aplikasi-aplikasi lainnya. Dan ditambah lagi karena di sini kita menggunakan prosesor yang memiliki GPU di dalamnya. Jadi dia nantinya akan memotong sebagian RAM untuk dialokasikan ke GPU yang ada di dalam prosesornya ini. Jadi kalau misalnya kita cuma pakai 8 GB kemudian dipotong lagi untuk GPU-nya, jadinya akan makin sempit dong. Kemudian untuk kecepatan memorinya di sini dia berada di angka 3200 MHz CL16 dengan konfigurasi dual channel yang itu nantinya akan berpengaruh untuk meningkatkan performa dari GPU yang ada di dalam prosesor kali ini. Dan untuk harga RAM-nya ini dengan konfigurasi dual channel 16 GB itu hanya dibanderol dengan harga 1 juta rupiah. Kemudian untuk pemilihan storage-nya di sini sayangnya gue nggak menggunakan SSD dulu untuk rakitan PC kali ini karena dua alasan. Yang pertama itu untuk menghemat budget, dan alasan yang kedua ini di sini gue mau mendapatkan kapasitas storage yang lebih besar ya. Jadi kalau misalnya kita menggunakan SSD, kemudian kita juga mau mendapatkan storage yang cukup besar, itu pastinya memerlukan budget yang lebih. Jadi di video kali ini gue akan menggunakan storage yaitu harddisk biasa ya dari Western Digital yaitu WD Blue dengan kapasitas 1 TB yang harganya itu cuma Rp600.000 aja.
Tapi kalau kalian misalnya mau menggunakan SSD untuk rakitan PC kalian itu juga nggak masalah ya, agar performa dari PC kalian itu ikut meningkat. Dan kemudian untuk SSD-nya di sini gue bisa menyarankan SSD yang cukup murah juga, yaitu SSD SATA dari Adata, yaitu SU650 dengan kapasitas 240 GB yang harganya itu sekitar Rp450.000. Tapi kalau kalian misalnya mau storage yang lebih kencang lagi, kalian di sini bisa menggunakan SSD M.2 NVMe karena motherboard yang kita gunakan kali ini juga sudah mendukung storage dari SSD M.2 NVMe. Dan untuk SSD M.2 NVMe-nya di sini gue bisa menyarankan SSD yang cukup budget juga, yaitu dari Adata juga, yaitu SX6000 Lite dengan kapasitas 250 GB yang harganya itu di angka Rp600.000. Kemudian untuk ke komponen selanjutnya di sini adalah pemilihan PSU. Dan kebetulan kali ini kita dikirimin PSU dari FSP, yaitu sebuah PSU FSP HV Pro 650 watt 80 plus bronze, yang menurut gua PSU ini merupakan PSU yang memiliki kualitas yang paling mantap di range harga yang ditawarkan. Gimana enggak? Dengan harga yang cuma Rp700.000, kalian itu udah dapetin PSU yang memiliki kapasitas 650 watt dengan sertifikasi 80 plus bronze. Dan yang unik dari PSU FSP HV Pro 650 watt ini adalah dia memiliki dual CPU konektor, yang itu dia berarti sudah mendukung motherboard dan juga prosesor high-end yang tentunya membutuhkan daya lebih tinggi. Dan untuk konektor ke GPU atau power pinnya itu dia memiliki 2x8 pin power, yang di sini menurut gue sangat berguna untuk build PC kali ini apabila kedepannya kalian itu mau mengupgrade PC ini dengan menambahkan VGA atau graphic card pada saat harganya udah kembali normal. Jadi kalian itu nggak perlu mengganti PSU kalian lagi, karena PSU FSP HV Pro ini sudah memiliki 2x8 power pin yang itu bahkan menurut gue udah cukup untuk menghidupi sebuah graphic card sampai dengan RTX 3080. Jadi ini merupakan sebuah investasi jangka panjang. Dan kalau kalian mungkin kurang suka dengan tampilan dari PSU ini yang masih menggunakan kabel warna-warni kayak gini, tenang aja. Karena gue dengar kabarnya FSP udah melakukan revisi untuk varian PSU HV Pro kali ini. Jadi kalian kedepannya itu akan dapetin PSU ini tapi dengan kabel yang full black. Jadi nggak mengurangi nilai estetika dari PC kalian. Dan kalau misalnya kalian merasa PSU 650 watt ini terlalu tinggi, FSP HV Pro ini juga tersedia dalam varian 550 watt dengan harga yang tentunya lebih terjangkau lagi. Dan untuk komponen yang paling terakhir di sini adalah pemilihan casingnya. Dan di build PC kali ini kita akan menggunakan casing terbaru dari Aerocool, yang kali ini juga cukup ramah di kantong. Dan ini adalah casing terbaru Aerocool Quantum Mesh, yang kalau kita lihat sendiri sesuai dengan namanya, front panel pada casing ini dia sudah menggunakan desain front panel mesh, yang dimana itu bisa memaksimalkan airflow yang ada pada casing ini. Dan untuk bagian depannya kita mendapatkan dua buah fan 120 mm sebagai intake, dan di bagian belakang juga kita mendapatkan satu buah fan sebagai exhaust. Yang ketiga fannya ini tentunya sudah RGB, dan kemudian untuk side panelnya tentunya dia udah memiliki tempered glass, dan keseluruhan casingnya ini menggunakan finishing full metallic grey yang menurut gue cukup cakep ya untuk casing budget dengan harga 530 ribuan, juga udah termasuk dengan 3 buah fan di dalamnya. Cukup oke kan? Nah, karena komponen PC kita semuanya ini sudah terkumpul, jadi langsung aja yuk kita rakit PC-nya. Put your mind to an open door. Yeah, you might wanna get a fast track, but you can't just piggyback. You're braver than you know it. You're stronger than you show it. You're
hurt. If you're ever gonna get that bad, then you better plan your attack. You're braver than you know it. You're stronger than you show it. You're braver than you know it. You're strong. Oke, jadi PC kita kali ini udah selesai kita rakit ya, dengan total budget yang kita habiskan itu ada di angka 6 juta rupiah. Karena kita juga tahu kalau harga dari komponen-komponen PC ini lagi melonjak naik semua ya, apalagi untuk graphic card. Dan menurut gua kalau komponen PC itu harganya stabil normal, ini mungkin PC ini harganya cuma sekitar 5,5 juta ke bawah lah ya. Nah, kalau gitu kita akan langsung aja nyobain gimana sih performa PC yang kita rakit ini yang tanpa menggunakan kartu grafis atau VGA di tahun 2021 ini. Jadi kita akan nyobain beberapa game dan juga beberapa aplikasi yang cukup demanding ya. Jadi langsung aja menuju ke hasil benchmarknya. If you wanna have it, then it's yours. Put your mind into an open door. Yeah, you might wanna get a fast track, but you can't just piggyback. You're braver than you know it. You're stronger than you show it. You're braver than you know it. You're stronger. Before it's good, it's gotta get worse, and sometimes it's gonna hurt. If you're ever gonna get that bad, then you better plan your attack. You're braver than you know it. You're stronger than you show it. You're braver than you know
Nah, jadi itulah dia hasil benchmark yang kita dapetin dari PC rakitan kita kali ini. Jadi nggak disangka ya, walaupun PC yang kita rakit ini dia nggak menggunakan kartu grafis tambahan atau VGA tambahan, itu dia masih bisa menjalankan beberapa aplikasi dan juga game dengan resolusi di angka 1080p. Tapi dengan settingan grafis yang nggak terlalu tinggi juga tentunya. Dan PC ini kedepannya juga masih bisa kalian upgrade lagi seperti ditambahin VGA ataupun diganti prosesornya ke yang lebih tinggi. Karena power supply yang kita gunakan juga di sini udah cukup memadai. Nah, jadi sampai sini aja video rakit PC kita kali ini ya. Nggak nyangka di masa pada saat harga komponen-komponen komputer itu lagi naik-naiknya, ternyata kita masih bisa merakit sebuah PC dengan budget yang bisa dibilang cukup murah dan juga menghasilkan performa yang cukup lumayan. Dan buat kalian yang mungkin tertarik untuk merakit PC kali ini, link pembelian komponen-komponennya akan gue taruh di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih banget untuk sponsor kita di video kali ini, yaitu AMD Indonesia, FSP, dan juga Lightspeed Komputer yang udah menyediakan komponen-komponen untuk rakit PC kali ini. Jadi sampai sini aja, kalau gitu jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Gue Raka pamit undur diri. Signing out.